Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan eh, nama saya Dwi Irnawati, mahasiswa D3 Prodi Kebidanan Aisyah Yogyakarta, yang pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari pengkajian yang telah kami laksanakan pada bulan Februari 2021. Untuk pengkajian yang telah kami lakukan, di Desa Telogowati, Melati, Sleman, Yogyakarta pada Februari 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada perangkat desa dan juga masyarakat yang telah kooperatif dalam kegiatan pengkajian desa yang telah kami lakukan. Geografis untuk batas wilayah di daerah yang telah kami kaji, utara yaitu Desa Triadi, selatan Desa Sinduadi, timur Desa Sendangadi, barat Desa Sariharjo, luas wilayah ada 4,82 km. Kemudian untuk wilayah yang kami kaji terdiri dari 2 RW dan 6 RT. RW 28 ada 3 RT yang kami kaji, RW 29 ada 3 RT yang kami kaji. Kemudian pembagian data geografis, yang masih wilayah yang paling banyak di daerah ini itu masih berupa tanah persawahan, yaitu 77%. Data ini kami dapatkan dari data sekunder yang kami tanyakan kepada tokoh masyarakat setempat. Kemudian data demografis jumlah penduduk, di sini ada penduduk yang KK yang kami kaji dan ada KK yang tidak kami kaji. Nah, karena ada KK yang tidak kami kaji, sehingga ada juga KK yang kami kaji dan penduduk yang kami kaji dan penduduk yang tidak kami kaji. KK yang tidak kami kaji itu ada beberapa alasan. Salah satunya pada saat pendataan tidak berada di rumah. Yang kedua, ada KK yang tidak berkenan untuk dikaji karena sesuatu hal. Kemudian jumlah penduduk yang paling banyak, jumlah penduduk yang tidak kami kaji ada 22 penduduk, 22 KK, dan penduduk yang tidak kami kaji ada 240. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, ada revisi sedikit, yaitu KK yang tidak kami kaji ada 87 KK, kemudian penduduk yang tidak kami kaji ada 245 KK. Kemudian komposisi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin. Di sini yang paling mendominasi yaitu penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Status gizi balita yang ada di wilayah ini, alhamdulillah seluruh balita memiliki gizi baik. Kemudian angka penyakit di daerah ini yang paling banyak adalah hipertensi sebanyak 3,43%. Kemudian untuk angka merokok, di sini masih ada bapak-bapak yang merokok, ada 17. Cakupan imunisasi, alhamdulillah, cakupan imunisasi di wilayah ini semuanya sudah 100%. Adapun yang tidak 100% karena belum waktu untuk diimunisasi. Dan untuk ASI eksklusif, alhamdulillah semuanya diberikan ASI eksklusif. Untuk akseptor KB, di sini masih banyak yang belum ber-KB, ada 64%. Kemudian yang ber-KB paling banyak menggunakan KB suntik, 14%. Selanjutnya untuk data pengkajian, di sini ada beberapa penyakit ataupun beberapa data yang kami dapatkan dari data pengkajian, baik melalui SMD maupun melalui pengkajian KK door to door. Ada dari SMD didapatkan adanya masalah DBD, tifus, diare, dan merokok.
Kemudian untuk data dari pengkajian KK, ada yang masih tidak memiliki JKN, ada yang masih merokok, ada yang menderita hipertensi, ada yang tidak ber-KB, dan tidak memeriksakan tekanan darahnya. Rumusan masalah yang kami rumuskan di daerah ini ada DBD, tifus, diare, tidak memiliki JKN, merokok, menderita hipertensi, tidak ber-KB, tidak memeriksakan tekanan darah. Kemudian kami juga setelah memprioritaskan masalah yang telah kami dapatkan baik dari SMT maupun pengkajian, di sini ada 8 permasalahan yang harus diselesaikan. Yang pertama yang kami prioritaskan karena kami dari kebidanan, yang pertama adalah tidak ber-KB. Selanjutnya baru menderita hipertensi, tidak memiliki JKN, DBD, tipes, tidak memeriksakan tekanan darah, diare, dan merokok. Adapun program yang telah kami susun itu ada 8 program yang insya Allah nanti programnya akan kami sosialisasikan kembali melalui kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah. Sementara mungkin di sini ada program untuk mengatasi permasalahan tidak ber-KB, yaitu dengan penyuluhan media promosi mengenai alat kontrasepsi. Untuk yang permasalahan menderita hipertensi, kami insya Allah akan melakukan penyuluhan. Yang tidak memiliki JKN, insya Allah kami juga akan melakukan penyuluhan terkait dengan JKN. Untuk permasalahan DBD, kita akan ada program gotong royong, kemudian merencanakan gerakan 3M. Untuk tipes, kita juga akan melaksanakan program kerja bakti, penyuluhan terkait dengan pola hidup sehat. Tidak memeriksakan tekanan darah, kita akan ada program posyandu khusus untuk program posyandu, baik untuk lansia maupun untuk kegiatan di PKK. Diare, kerja bakti, penyuluhan pola hidup, kemudian yang merokok itu akan membuat media promosi. Mungkin dari saya untuk presentasi terkait dengan hasil pengkajian data, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu ketika kita melakukan presentasi. Tetapi di sini saya ingin lebih mencermati dari data yang sudah kalian paparkan. Yang pertama, itu dari data geografi, kemudian pembagian geografi, jumlah penduduk saya rasa tidak ada permasalahan. Kemudian komposisi menurut golongan umur juga mungkin tidak ada permasalahannya. Yang di sini terkait dengan angka penyakit. Kalau di total, angka penyakit di sini harusnya 100%, tetapi dari jumlah presentasi yang kalian lakukan, itu belum 100% itu gimana? Ini 0,0, 1,1, 0,0, 1,14, 0,0, 2,29, 3,43. Nanti tolong direvisi sehingga saya sudah bisa menilai. Kalau belum direvisi, saya belum bisa memberikan penilaian terkait dengan evaluasi presentasi MMD2 ini. Kemudian angka yang merokok, oke, tidak ada masalah. Nah, cakupan imunisasi. Di sini ada 1 bayi. Kalau 1 bayi, itu berarti kan untuk imunisasi nggak mungkin ini bayinya umur berapa dulu. Itu harus dicek. Kalau seperti ini kan berarti mungkin bayinya sudah umur 10 bulan. Nah, itu saya perlu klarifikasi. Nanti tolong diklarifikasi di WA group. Karena kalau misalnya bayinya baru umur 4 bulan, otomatis dia baru mendapatkan BCG, pentavalen 1 dan pentavalen 1, pentavalen 2, polio 1, polio 2. Sehingga cakupan yang pentavalen 3, polio 4, polio 3, polio 4 dan campak itu harusnya cakupannya 0% karena dia belum mencapai umur untuk diimunisasi. Itu harus diperhatikan. Kemudian untuk data, nah di sini saya rasa jangan letterlek, saya sudah menyampaikan, jangan letterlek melihat apa yang saya contohkan. Kita kan tidak memiliki nih data TT Caten atau TT Bumil, sehingga sebenarnya ini tidak perlu detail.
Kemudian BCG, pentavalen, hepatitis, polio itu saya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bayinya umur berapa. Kalau ternyata bayinya masih umur 4 bulan, berarti untuk polio itu belum 100%. Dan ini tidak boleh hanya BCG, pentavalen, tapi pentavalen kan ada 1, 2, 3, polio ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini masih kurang terkait dengan cakupan campak, itu belum ada di sini. Nanti tolong direvisi kembali. Kemudian, nah cakupan ASI eksklusif di sini 100%. Berarti kalau dia itu sudah 100% mendapatkan ASI eksklusif, otomatis bayinya lebih dari 6 bulan. Nah, lebih dari 6 bulan itu umurnya berapa? Kita nge-track dari yang tadi, cakupan imunisasi tadi. Karena kita masih memiliki permasalahan yang belum clear di cakupan imunisasi. Bayinya umur berapa? Kalau dia bayinya umur 9 bulan, oke, berarti seluruh cakupan itu 100% karena sudah waktunya untuk diimunisasi. Tapi kalau belum, jangan terus hanya satu bayi, buat tulis sudah 100% semua, ya nggak boleh. Kalau dia masih umurnya 7 bulan, berarti dia belum diimunisasi polio 4 dan campak. Sehingga cakupan polio 4 dan campak itu masih 0%. Karena bayi belum cukup umur untuk diimunisasi polio 4 dan campak. Lanjut. Kalau aseptor KB 14. Nah. Coba dicek kembali ya. Ini masih 5%, 9, 18, 18, 22, 22, 36. Nah, pas sudah 100% untuk cakupan ini. Data pengkajian oke. Nah, sekarang saya ingin ini. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan program penyelesaian masalah. Program itu tolong dikemas. Sekarang saya mau tanya nih, kalau kalian itu ada program terkait dengan diare, itu kerja bakti. Kenapa kok kerja bakti? Itu harus punya dasar. Kemudian nih contoh lagi, tidak memiliki JKN, programnya penyuluhan jaminan kesehatan. Harusnya ketika misalnya terkait JKN, oke lah kita penyuluhan terkait JKN, tetapi juga ada tindakan, misal kita melaporkan ke perangkat desa terkait. Misal ada nih yang kurang mampu orang situ, KTP-nya situ, kok dia tidak dapat JKN dari kelurahan. Kita harus tahu programnya dulu. Kalau memang seperti itu, berarti kita harus mengusulkan atau kita harus ada laporan atau koordinasi dengan perangkat desa. Kemudian terkait dengan tidak memeriksakan tekanan darah, itu programnya Posyandu. Posyandu itu cuma ada Posyandu balita sama Posyandu lansia sama Posyandu remaja. Nah, kalau yang hipertensi itu bukan lansia, itu mau Posyandu yang seperti apa? Itu tolong juga dicek kembali. Jadi tidak hanya program-program, yang penting ada program aja, nanti kita kumpulkan. Nah, di situ juga kurang pas. Sekarang saya sampaikan juga bahwa kita memiliki kendala masing-masing. Kendala saya dan kendala kalian mungkin masing-masing sama. Kita prosesnya adalah online. Online itu tidak bisa seperti kita tatap muka 2 jam penuh, itu tidak mungkin juga. Ada kemungkinan juga bisa, ada kemungkinan yang tidak juga bisa. Kadang kita harus pakai Zoom. Zoom kadang juga keluar masuk bagi sinyalnya yang tidak stabil. Kita bisa komunikasi melalui WA group atau Gmeet, kita juga bisa. Atau kita ada pertemuan yang memang kita membahas di situ. Dari seluruh kegiatan ini, kita akan ada schedule jadwal mungkin ya, karena memang jadwalnya kayaknya sisa, harusnya evaluasinya hanya 1 kali. Untuk diskusi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ini tuh yang belum jelas yang mana. Nah, nanti kita akan komunikasikan itu. Tetapi harapan saya walaupun online, tolong tidak hanya yang penting jadi. Jadi membuat program itu tidak asal program, tapi program itu harus dilihat dari runtutan akar masalahnya. Di ini yang tidak misalnya ini yang hipertensi, itu yang umur berapa? Kok programnya Posyandu? Seperti itu.
Bisa saja kan programnya mendirikan posko hipertensi atau posko tensi gratis. Itu kan juga bisa. Jadi harus berinovasi. Sekarang kalau tidak berinovasi, ketinggalan kalian. Dan jangan hanya runtut hanya sesuai umumnya, harus out of the box. Seperti itu. Bu Erna pribadi juga memiliki kendala ketika harus online. Kalau online-nya pagi sampai jam 8 sampai jam 12, insya Allah saya bisa dalam artian benar-benar kita saling tatap muka. Tapi kendala saya memang ada beberapa yang tidak bisa saya lakukan dengan Zoom penuh setelah jam 13. Itu kendala saya. Sehingga saya juga mohon maaf apabila saya dalam membimbing kurang maksimal. Tetapi mari kita harus berusaha bagaimana kita belajar dengan baik dan memang kita tercapai kompetensinya. Kalau hanya asal, Bu Erna juga asal, itu juga nggak bisa seperti itu. Kalian juga harus punya effort. Bu Erna membuat seperti ini juga memiliki effort di belakang layar itu banyak effortnya yang harus dikeluarkan. Begitu ya, ini tolong untuk penyelesaian masalah, coba deh searching program-program yang baru itu apa. Jangan hanya umum-umumnya saja, dan ini tidak sesuai loh, Neng. Kalau gotong royong, misalnya DBD, oke lah gotong royong. Tapi kan sekarang juga harus lihat dong, masa pandemi COVID kok suruh gotong royong kan ya aneh. Itu kalian menambah klaster nanti kalau gotong royong. Jadi ini kita juga harus, karena besok ketika kalian PKKOM itu juga masih pandemik loh ya, dalam artian pandemik belum berakhir. Itu harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, gotong royong, kerja bakti ya tambah klaster nanti COVID-nya. Itu saya harap saya belum memberikan nilai. Kerjakan sebaik-baiknya. Nanti nilainya juga bukan nilai inhal ya. Kalau saya pribadi nilai itu tidak bermasalah, tetapi asalkan benar dalam membuat. Jangan terus asal seperti ini. Dan saya mohon untuk koordinasi kalian melalui Zoom terkait dengan penyelesaian masalah, tolong divideokan. Kemudian nanti saya dikasih linknya. Seperti ketika kalian presentasi kemarin ada linknya. Ketika kalian merumuskan program, itu juga tolong direkam. Biar saya bisa lihat, oh benar nih, pada ngerjainnya bareng-bareng. Begitu ya. Mungkin dari Bu Erna itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bukan Bu Erna itu marah dan yang lain sebagainya. Cuma di sini kita bergelut dengan bagaimana besok kalian lulus, kompetensinya seperti apa. Sehingga Bu Erna mohon, besok kalau jadi bidan desa, itu tantangannya jauh lebih berat karena sekarang juga masih pandemi COVID. Jadi jangan hanya program itu, yang penting ada program, tapi harus dilihat di akarnya, kenapa permasalahannya itu apa, kemudian programnya seperti apa, kondisinya sekarang saat ini pandemik. Begitu ya. Oke, saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bisa melanjutkan melalui WA group.